Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan bahagia dimanapun kalian berada ya. Eh, Sebelum mulai pembelajaran, sebelumnya kita perkenalan dulu karena ini pertemuan pertama dengan saya ya. Perkenalkan, nama saya Darmawan Sigit Prastio dari mahasiswa IAIN Pekalongan yang akan menemani kalian selama beberapa pertemuan ke depan. Nah, eh, sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak tanya terlebih dahulu nih, kalian pernah berbohong? Iya, apakah yang Anda rasakan atau kalian rasakan ketika melakukan hal tersebut? Pastinya berdebar-debar kan ya? Kalau iya, tandanya alarm dalam hati, dalam tubuh kita dengan baik. Karena apa? Karena fitrahnya manusia cenderung itu kepada kebaikan. Sehingga kalau hati kita melakukan suatu kesalahan atau suatu keburukan, tentu hati kita akan menolak apa yang kita lakukan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas itu teman-teman. Yang pertama adalah materinya jujur atau sidik. Ya, untuk kompetensi dasar yang ingin kita capai, nanti bisa kalian lihat berserta indikatornya di buku modul siswa atau buku paket siswa ya. Itu ada banyak sampai 4.5. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, dapat menyebutkan atau mampu menyebutkan pengertian jujur. Siswa mampu menunjukkan dalil nakli tentang jujur. Yang ketiga, siswa dapat atau mampu menyajikan makna perilaku jujur. Dan yang keempat adalah siswa dapat menunjukkan perilaku jujur. Nah, ayo kita amati gambar di sini ya. Yang pertama ada gambar apa ini? Yang gambar ini ada gambar seorang anak sedang menulis sesuatu atau mengerjakan sesuatu ya. Nah, di sini ada sebuah kertas kecil dan ini menengok. Kita simpulkan saja ini sedang mencontek ya. Kalau di sini ada dua orang bapak-bapak yang sedang serah terima jabatan atau apa ini ada stempel juga ya. Kita asumsikan sebagai orang yang mendapatkan penghargaan. Ini yang terakhir ada orang membawa bingkisan banyak sekali ya, ada yang besar, ada kecil, ada panjang. Ini adalah orang-orang yang sama diberikan penghargaan. Ini apa kaitannya dengan perbuatan jujur? Yang pertama, nih, jika kita mengerjakan sesuatu, kita perlu kejujuran. Karena apa? Sebagus nilai kita, kalau kita mengerjakan dengan mencontek itu akan apa? Akan sia-sia. Jauh lebih bagus lagi ketika nilainya bagus dan kita melakukannya itu dengan usaha sendiri. Nah, di sini penghargaan bagi orang-orang jujur, mendapatkan percayaan dari orang lain. Seperti itu. Ayo sekarang kita belajar mengenai definisi. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ucapan sama dengan perbuatan. Kejujuran ini sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Karena hati nurani kita pasti selalu mengajak kepada kebenaran dan kebaikan. Apabila seorang berdusta, maka hatinya akan menolaknya otomatis itu ya. Misalkan nih, saya ingin apa misalkan berkata A, maka yang harus dilakukan adalah ya sesuai yang dikatakan misalkan kata A ya berarti dilakukannya A juga. Itu perilaku jujur. Ya, ada ungkapan yang mengatakan kejujuran itu mahal. Kenapa mahal? Karena kejujuran itu sangat jarang orang memiliki atau langka ya kalau kita kan atau kita amati bersama-sama. Nah, orang-orang akan menyukai Anda atau kita ini karena kejujuran setiap hari. Misalkan kita ditanya tentang apa, kita jawabnya jujur. Nah, namun di sisi lain itu orang akan meninggalkan kita karena satu kebohongan yang kita lakukan. Mungkin kita sudah berbuat baik pada orang, tetapi salah satu sekali aja kita berbuat bohong, maka akan kepercayaan orang lain itu akan turun sehingga tidak dipercaya lagi oleh orang lain seperti itu. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia itu
sangat rendah atau kurang dan patut dipertanyakan. Nah, berbagai perilaku tidak jujuran dapat kita temui di sekitar dengan mudah, mulai dari kita sendiri, dari teman kita, dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Ini masih kurang ya kalau di Indonesia. Nah, ini contoh perilaku yang buruk, tidak jujur ya, ini bohong, mencontek, atau plagiat, atau plagiarisme, perilaku curang, fitnah, dan penipuan. Dan nah, ini pertanyaan di sini, apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Nanti dari tiga pertanyaan ini, apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Dua, menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Ya, siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Nanti kalian tulis komentar, nanti di kolom komentar YouTube, nanti kalian tulis kelas dan nomor absen, kemudian jawab dari ini. Nggak usah banyak-banyak, yang penting poin-poinnya aja yang kalian jawab. Nggak usah mencontek juga, ini kejujuran kalian. Selamat, nanti bisa di itu ya di akhir pembelajaran. Yang selanjutnya ini firman Allah Subhanahu wa taala mengenai perilaku jujur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wala bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan juga janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi dan siddiqin dan syuhada. Hadis Tirmizi atau Turmuzi. Nah, di sini itu manfaat dari perilaku jujur itu sendiri. Misalkan ketika nanti kita menempuh sekolah, misalnya SMA, kuliah ataupun apa itu, kita berwirausaha atau kita membuat sebuah usaha, kita itu harus berperilaku jujur. Berdagang misalkan harus jujur, tidak boleh mengurangi takaran, apa ketika menimbang sesuatu itu dikurangi, itu tidak boleh. Seperti di Al-Mutawaffin itu kan perbuatan yang dilarang adalah sesuatu yang apa curang dalam menimbang atau dalam takaran. Nah, ketika kalian jujur, nanti pelanggan kalian akan puas, akan datang terus karena kejujuran kalian. Misalkan harganya tidak dinaikkan-naikkan, jujur apa adanya, itu akan membuat pelanggan itu senang. Nah, itu di dunia. Kalau di akhiratnya apa? Akan dikumpulkan dengan para nabi dan sedikit dan syuhada. Masya Allah itu kalau kita dapat mengamalkan perilaku jujur, karena ini merupakan perilaku yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi pun dijuluki Al-Amin oleh orang Quraisy, karena apa? Nabi itu orangnya dapat dipercaya. Artinya orang yang sangat jujur, tidak pernah berbohong. Seperti itu. Yang terakhir adalah hikmah dan manfaat. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Artinya ketika kita misalkan disuruh menjadi bendahara, terus pegang uang banyak, kemudian kita jujur pengeluarannya buat apa, digunakan untuk apa, kita transparan, tidak misalkan tidak diselipkan 2.000 di saku kita, nanti kita bilangnya B, bilangnya A, bilangnya itu namanya berbohong. Kita harus jujur, artinya ketika nanti orang yang mempercayai kita itu bertanya, nanti orang itu akan senang pada kita sehingga mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Artinya, ketika kalian jujur itu nanti temannya banyak karena kamu baik. Karena kejujuran itu adalah aku mulia. Nah, yang terakhir adalah mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Artinya tidak memiliki kebohongan terhadap orang lain, karena satu kebohongan bakalan ditutup dengan kebohongan lainnya. Artinya ketika kita berbohong nih kepada teman kita, misalkan ditanya mau pergi keluar, ditanya ayo kita main yuk, terus kita bohong, ah aku lagi sakit ini. Nah, nanti temennya tanya lagi, nanti kita jawabnya dengan kebohongan lagi, nanti itu akan terus berulang-ulang karena kebohongan itu sendiri. Makanya biasakanlah diri kita jujur dalam situasi dan
itu akan bermanfaat baik pada diri kita. Nah, mungkin sekian ya materi pertemuan pada kali ini. Nanti yang pertanyaan 3 tersebut yang eh, tentang kejujuran itu, kalian tulis jawabannya di kolom komentar beserta yang pertama apa? Nama tentunya ya. Terus nomor absen, lupa kelasnya. Nanti jawabannya nggak usah panjang-panjang. Yang penting dijawab aja. Nah, setelah itu eh, besok pertemuan selanjutnya, Selasa berikutnya, kita akan membahas perilaku amanah. Ini masih satu bab ya, nanti kita bahas. Oke, mungkin Bapak cukupkan ya sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Eh, Tetap jaga kesehatan kalian di rumah dan jangan lupa kalau mau belajar berdoa supaya ilmu yang kalian pelajari itu akan bermanfaat pada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.